Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwina Putri dari NIM 22002014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan dan lingkup pekerjaan public relation. Adapun topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama, fungsi public relation. Pekerjaan dalam bidang public relation memiliki banyak fungsi yang penting untuk membantu organisasi atau perusahaan menjaga citra positif mereka, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari pekerjaan public relation. Yang pertama, membangun citra dan reputasi. Public relation bertanggung jawab untuk membantu organisasi membangun dan menjaga citra dan reputasi yang positif di mata publik. Ini melibatkan pengelolaan persepsi dan opini masyarakat terhadap organisasi tersebut. Yang kedua, komunikasi eksternal. Public relation mengelola komunikasi antara organisasi dan pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Selanjutnya, manajemen krisis. Public relation memiliki peran penting dalam mengelola krisis. Mereka membantu organisasi merespon situasi darurat atau kontroversial, mengurangi dampak negatifnya, dan memulihkan reputasi setelah krisis berakhir. Selanjutnya, hubungan media. Public relation menjalin hubungan baik dengan media dan wartawan. Mereka menyediakan informasi yang akurat, seperti menjawab pertanyaan dan membantu media dalam meliput berita yang relevan dengan organisasi tersebut. Yang kelima, pengembangan konten. Public relation menciptakan konten yang relevan dan menarik seperti siaran pers, artikel, dan materi promosi untuk membantu menyebarkan pesan organisasi tersebut. Selanjutnya, rapat publik dan acara. Public relation dapat merencanakan dan mengkoordinasikan acara-acara dan rapat publik untuk membantu organisasi berinteraksi dengan pemangku kepentingan seperti peluncuran produk, konferensi pers, dan seminar. Selanjutnya, penelitian dan analisis. Public relation melakukan penelitian pasar dan analisis tren industri untuk membantu organisasi. Selanjutnya, penelitian dan analisis. Public relation melakukan penelitian pasar, analisis tren industri untuk membantu organisasi memahami persepsi dan kebutuhan pemangku kepentingan mereka. Selanjutnya, pengaruh dan advokasi. Public relation dapat bekerja untuk mempengaruhi kebijakan publik yang mendukung tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, pengelolaan media sosial. Dalam era digital, public relation juga terlibat dalam manajemen media sosial untuk membangun hubungan dengan audiens online dan memastikan pesan organisasi disampaikan dengan baik di platform tersebut. Dan terakhir, pelatihan dan konsultasi. Dapat memberikan pelatihan kepada eksekutif dan karyawan tentang cara berkomunikasi. Fungsi-fungsi di atas tersebut sangat membantu organisasi menjaga hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan mereka, mengelola isu-isu yang berkaitan dengan citra dan reputasi, serta mencapai tujuan bisnis mereka melalui komunikasi yang efektif. Selanjutnya, tujuan pekerjaan public relation. Pekerjaan public relation sendiri memiliki beberapa tujuan utama yang berperan penting dalam mendukung kesuksesan organisasi atau perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pekerjaan public relation. Yang pertama, membangun citra positif. Salah satu tujuan utama public relation adalah membangun dan menjaga citra positif organisasi di mata pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, karyawan, dan masyarakat umum. Yang kedua, komunikasi efektif. Public relation bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan organisasi secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang misi, visi, dan nilai-nilai dan juga produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, membangun dan mempertahankan hubungan. Public relation berperan dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan media, pelanggan, investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, bertujuan untuk menjalin kolaborasi positif dan memperkuat dukungan terhadap organisasi. Yang keempat, manajemen krisis.
juga memiliki peran kunci dalam mengelola situasi krisis dan mengurangi dampak negatifnya terhadap organisasi. Tujuannya adalah minimalkan kerusakan reputasi dan memulihkan citra setelah krisis berakhir. Yang kelima, pengaruh opini publik. Public relation dapat membantu organisasi mempengaruhi opini publik tentang isu-isu tertentu yang relevan dengan industri atau tujuan organisasi. Yang selanjutnya, pengembangan bisnis. Salah satu public relation adalah mendukung pertumbuhan bisnis dengan meningkatkan kesadaran minat dan pembelian produk atau layanan organisasi. Ini dapat mencakup peluncuran produk, promosi, dan pemasaran. Selanjutnya, mendukung tujuan strategis. Public relation harus terintegrasi dengan tujuan dan strategi keseluruhan organisasi, bertujuan untuk memastikan bahwa semua upaya public relation mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan visi organisasi. Selanjutnya, pengelolaan media sosial. Dalam era digital, public relation juga memiliki tujuan untuk mengelola dan memanfaatkan media sosial untuk membangun hubungan dengan audiens online dan mempromosikan pesan organisasi. Selanjutnya, pengukuran kinerja. Public relation juga memiliki tujuan untuk mengukur kinerja dan dampak dari aktivitas public relation sendiri. Itu dapat mencakup pengukuran berbagai metrik seperti cakupan media, tingkat dukungan dan persepsi positif terhadap organisasi. Yang terakhir, kepatuhan hukum dan etika. Public relation juga bertujuan untuk menjalankan aktivitasnya dengan mematuhi hukum dan standar etika yang berlaku dalam praktik tersebut. Jadi secara keseluruhan tujuan public relation adalah menjaga dan meningkatkan reputasi organisasi dengan membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan mendukung pencapaian tujuan bisnis dan strategi organisasi. Pekerjaan public relation sangat penting dalam membantu organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal mereka dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Poin terakhir yaitu lingkup pekerjaan public relation atau humas. Yang pertama itu komunikasi eksternal, yaitu menjaga komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan eksternal. Yang kedua, hubungan media. Media dapat membangun dan menjaga hubungan baik dengan media dan wartawan. Yang selanjutnya, manajemen krisis. Untuk mengelola respon dan komunikasi dalam situasi krisis. Selanjutnya, pembangun citra dan reputasi. Membantu organisasi untuk membangun dan menjaga citra positif. Selanjutnya, pengembangan konten. Menciptakan konten komunikasi yang relevan. Dan yang keenam, pengaruh opini publik. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang organisasi. Yang ketujuh, acara dan rapat publik. Merencanakan dan mengelola acara dan pertemuan publik. Yang kedelapan, pengelolaan media sosial. Mengelola media sosial dan komunikasi online. Selanjutnya, pengukuran kinerja. Mengukur dampak dan efektivitas kampanye public relation. Selanjutnya, pelatihan dan konsultasi. Memberikan pelatihan komunikasi dan konsultasi. Berikutnya, pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Membangun dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, penelitian dan analisis. Dengan melakukan penelitian dan analisis untuk dapat mendukung keputusan komunikasi. Lingkup pekerjaan public relation dapat bervariasi sesuai dengan organisasi dan industri, tetapi secara umum, public relation bertujuan untuk mengelola reputasi dan komunikasi organisasi dengan efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.